Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bulan puasa, jadi kita ngontennya nggak keluar rumah, panas-panas sebelum budidaya. Nama channelnya kan Detektif TV nih, biar nggak keluar jauh dari konten Detektif TV. Detektif TV konten cuma 3, budidaya, ide usaha, sama hiburan. Anggap aja ini konten hiburan. Jadi bagi yang nggak suka konten hiburan, di skip aja dulu. Hiburannya itu kita mengulas kasus-kasus misteri. Namanya kan Detektif TV nih, detektif, kita mengulas kasus-kasus misteri yang tidak terpecahkan. Kasus misteri yang tidak terpecahkan ini adalah kasus seorang janda yang membuat iklan di medsos. Dia membuat iklan di medsos, cari jodoh. Dicari, siapapun yang baca pasti terpikat lah. Dicari lelaki, pasangan hidup, tidak perlu harta, tidak perlu kaya, tidak perlu apa-apa, karena harta saya sendiri sudah cukup untuk makan 7 turunan. Catat, harta si janda ini sudah cukup untuk makan 7 turunan. Jadi yang si janda cari ini apa? Si janda ini mencari lelaki yang mau hidup bersamanya sehidup semati gitu, yang benar-benar menerima dia padanya, hidup tenang. Kebetulan dia punya perkebunan pertanian. Jadi rumahnya itu rumah gedung. Dia bilang dia ada perinciannya, dia punya rumah gedung, punya lahan pertanian luas sekitar 17 hektar, hampir 20 hektar lah. Jadi dia bisa hidup tenang, bisa hidup apa di sana. Jadi yang dia cari adalah lelaki yang mau menerima dia padanya. Kalau buat makan jangan dipikirin, sampai 7 turunan pun dia ibarat kata udah mapan lah. Tentu saja kan kalau baca begini, jangankan lelaki lain, kalian sendiri pun, ini ada janda masih parubaya, masih umur masih awal 40 lah, 40 41, masih montok lah gitu lah, ya, masih layak lah gitu lah. Jadi kan lelaki hidung belang manapun, boleh nih dia datang ke sana. Dan ternyata si janda ini sesuai dengan konten misterinya, sesuai dengan judulnya, janda ini adalah janda pembantai lelaki-laki hidung belang. Kisah ini dimulai pada tahun 1859 di sebuah kota di Norwegia. Lahirlah seorang gadis bernama Belly. Belly ini adalah anak ke-8, bungsu dari 8 bersaudara. Jadi dia paling kecil nih. Kehidupan Belly ini terhitung di keluarga miskin. Bapaknya hanya tukang batu. Mereka tumbuh kembang bersama tapi dalam taraf kemiskinan. Sampai suatu ketika ya orang tuanya meninggal, hidup makin susah. Akhirnya si Belly ini ikut kakaknya berimigrasi ke Amerika. Di Amerika dia ikut kerja ke sana kesini sampai akhirnya dia bekerja sebagai kuli cuci. Si Belly bekerja di kuli cuci untuk di rumah orang kaya nih. Di rumah orang kaya dia bekerja menjadi kuli cuci dengan gaji yang pas-pasan. Belly bekerja sebagai kuli cuci itu selama 3 tahun. 3 tahun dia bekerja luar biasa gitu, rajin semua cari nafkah gitu, namanya orang imigrasi dari luar kota gitu, dari Norwegia. Dia kenal sama Sapam. Dia kenalan sama Sapam penjaga toko serba gitu, toko serba ada. Dia kenalan, akhirnya saling cinta dan menikah. Ketika menikah, ternyata 3 tahun menikah, Belly ini nggak punya anak. Entah itu memang ada penyakit bawaan atau gimana, tapi dia divonis sama dokter memang tidak punya anak. Akhirnya begitu menikah sama si Sapam, mereka mengadopsi anak. Tapi namanya anak adopsi kadang-kadang ya pergi lagi atau diambil lagi. Intinya kehidupan mereka kurang begitu harmonis. Walau seperti itu, mereka berada di taraf kemiskinan, tapi mereka terus berjuang nih, karena si Belly ini yang namanya dari keluarga miskin memang dari awalnya, dia terus rajin giat. Dia kerja, dia nabung, dia pun ngomong sama suaminya, kita harus keluar dari kemiskinan. Kita punya uang, kita kumpulin, kita buka toko atau kita buka usaha. Kira-kira seperti itulah. Kegigihan Belly ini terus memotivasi si suaminya. Akhirnya pada tahun 1894 mereka membuat sebuah toko. Tokonya toko permen, segala macam permen, lollipop, permen kecil-kecil, coklat, apa semua. Fokus di permen. Tapi sayangnya toko itu kurang begitu maju. Bahkan bisa dikatakan makin lama makin surut, makin sepi pembeli, hingga semua orang tahu kalau toko itu toko nggak jalan lah, bisnis yang nggak jalan. Uang yang sudah digelontorkan sama si Belly ini untuk menggaji karyawan yang jaga toko, karena dia masih kerja nih sambil sampingan kerja apa semua. Suami juga masih jadi sapam biar ada pemasukan tambahan. Tapi ternyata toko usahanya nggak sukses, tokonya nggak jalan.
Dan suatu ketika, entah karena apa, toko ini tiba-tiba kebakaran. Tiba-tiba kebakaran, hangus semuanya, hancur. Yang unik di sini, ternyata tokonya yang nggak jalan nih, usaha yang nggak jalan nih, yang penghasilan pas-pasan, yang cuma buat bayar karyawannya aja udah pas-pasan. Ternyata toko ini ikut asuransi. Ikut asuransi karena di kebakaran semuanya, setelah biasa lah kan kalau tim kebakaran tuh kayak kalau tim asuransi biasa ada yang memeriksa semuanya, forensik memeriksa ini kebakaran penyebabnya apa, ini oh ini arus listrik, oh ini apa. Karena saat itu tidak ditemukan bukti yang aneh-aneh, akhirnya divonis memang toko ini layak mendapatkan uang asuransi. Akhirnya saat itu Belly dan suaminya mendapat uang asuransi yang sangat besar karena usaha toko kebakaran. Untuk kategori uang tahun 1894 itu uang yang sangat besar. Dengan uang asuransi itu, Belly dan suaminya tidak buka usaha lagi. Malah mereka nih berhenti kerja. Si suami berhenti dari jadi sapam tosat, dia berhenti. Si Belly yang biasa kerja kuli nyuci pun berhenti juga. Akhirnya apa? Dengan uang asuransi yang sebesar itu, mereka hidup senang selama 6 tahun. Catat, selama 6 tahun dari 1894 sampai 1900 pas. Mereka tuh hidup senang, mereka liburan, mereka kemana, bahkan anak-anak yang mereka asuh pun mereka udah nggak begitu peduli lagi. Mungkin karena merasa, ini juga bukan anak gua bener gitu ya, bukan anak bener gitu, cuma anak adopsi. Akhirnya anak-anak itu pun pokoknya mereka lebih mementingkan kehidupan mereka. Mereka poya-poya, happy-happy. Sampai 1900, nggak tahu apa penyebabnya, rumah mereka kebakaran. Rumah mereka kebakaran dan seperti biasa, ujung-ujungnya setelah diperiksa atau apa tetap aja dari pihak asuransi menyatakan berhak mendapatkan uang asuransi. Untuk kedua kalinya, Belly mendapatkan uang asuransi yang sangat lumayan besar. Jadi uang tabungan dia yang lama belum habis nih dari tokonya kebakaran, tambah lagi rumah yang kebakaran. 2 kali mendapatkan uang asuransi yang hitungannya sangat besar, makin membuat si Belly mungkin berpikir, oh ternyata kalau ada kecelakaan seperti ini kita di backup sama asuransi lumayan uangnya, nggak perlu kerja lagi, nggak perlu apa-apa, cukup menjalani hidup dengan uang asuransi. Mungkin seperti itu pikiran si Belly. Masih di tahun yang sama, tiba-tiba saja di tahun 1900 pas nih, tiba-tiba saja suaminya si Belly meninggal mendadak. Ceritanya kalau menurut Belly saat itu ya, ceritanya si suaminya tiba-tiba pulang dengan kepala sakit, lalu si Belly tergopo-gopo nih, oke, saya beliin obat di apotek, jangan kemana-mana gitu. Si Belly pergi membeli obat. Waktu itu di tahun 1900, obat yang sangat cocok untuk sakit kepala seperti itu adalah bubuk kina gitu. Tapi si Belly itu yang ketika dia beli gitu, dia kasih ke suaminya, beli obat ini, ketika dikasih suaminya langsung meninggal. Jadi nggak tahu apa penyebabnya, tiba-tiba habis konsumsi obat yang dibeli si Belly ini, suaminya meninggal. Dan dokter yang memeriksa saat itu, begitu dokter periksa, ternyata si Belly itu salah beli obat. Yang dibeli itu bukan kina, tapi morfin. Waktu di tahun 1900 pembelian morfin masih bebas, nggak beli di apotek biasa bisa, nggak seperti sekarang. Jadi si suaminya itu meninggal karena salah minum obat. Bukan bubuk kina yang dibeli, tapi morfin. Suaminya meninggal. Dan seperti biasa, untuk ketiga kalinya, Belly mendapatkan asuransi jiwa atas kematian suaminya. Dengan begitu, uangnya semakin berlimpah. Dari 3 kali kejadian, 3 kali asuransi, uangnya semakin banyak. Belly ibarat kata menjadi janda tapi kaya raya. Dengan uang yang luar biasa banyak seperti itu, akhirnya Belly pindah ke Indiana. Dia membeli pertanian di sana. Dia beli pertanian, beli rumah besar, dia membuat rumah besar dengan uang banyak. Dia janda. Dia buat rumah besar gitu. Lahan perkebunan dia beli. Kalau menurut ada data, ada 2 versi. Ada yang bilang 20 hektar, ada yang bilang 48 hektar. Intinya 20 sampai 50 hektar. Untuk seorang pribadi gitu, untuk seorang janda itu sudah sangat kaya raya. Pertanian, dia bisa tanam jagung, dia tanam gandum, itu cuma duduk manis, uang terus ngalir. Si Belly ibaratnya di hari itu, di saat itu, di waktu itu, dia menjadi janda yang kaya raya. 1 tahun setelah membeli rumah tersebut, 1 tahun nih setelah Belly punya pertanian, dia punya rumah besar, setahun kemudian dia menikah dengan orang Norwegia di sana. Si Belly menikah dengan orang Norwegia, tapi pernikahan ini pun nggak lama. Nama pria ini Gunes. Nah, ini yang menjadi nama belakang si Belly Gunes gitu. Belly Gunes. Boleh di searching di internet Belly Gunes. Nah, Belly Gunes ini kan karena suami keduanya namanya Gunes ya, dipakai nama belakang. Kita sebut aja lengkap nggak apa-apa atau tetap Belly. Belly Gunes ini
menikah ini juga nggak lama. Setelah dengan tidak ada konflik, rumah tangga baik-baik saja, tidak ada konflik, tidak ada apa, biasa aja. Tapi setelah 8 bulan menikah, dengan secara mengejutkan suaminya si Gunes ini meninggal. Meninggalnya lebih aneh, meninggalnya tertimpa mesin giling. Sebenarnya kalau yang tahu mesin giling ya, mesin kayak semacam pembuat pelet besar itu lumayan aneh, apalagi kepalanya sampai hancur. Memangnya siapa yang ngangkat itu kan rada sulit, tapi itu yang terjadi. Maka itu waktu kematian si Gunes ini, orang banyak berpikir, bagaimana mungkin mesin sebesar itu bisa terbalik gitu, bisa kecelakaan gitu, maksudnya bisa kecelakaan. Tapi lagi-lagi untuk keempat kalinya, karena ada asuransi jiwa, suaminya meninggal, kategorinya kecelakaan pula, dapat asuransi lagi. Untuk keempat kali Belly mendapatkan asuransi dari kecelakaan yang terjadi dengan suaminya. Walaupun begitu, sebenarnya dari pihak asuransi sudah merasa curiga nih. Ini orang sampai 4 kali dapat klaim asuransi, kan ada datanya. Ini si orang ini lagi dapat asuransi. Jarang sekali orang dapat asuransi sampai 4 kali. Jarang sekali. Nah, untuk kematian si suaminya ini, sebenarnya si pihak asuransi sudah bekerja sama kepolisian, coba untuk mendalami kasus ini. Tapi tetap polisi pun setelah menyelidiki, memang kategorinya kecelakaan, karena si istri, si Belly ini nggak mungkin kuat ngangkat, kalau emang itu tindakan pembunuhan ya, nggak mungkin kuat untuk membunuh si suaminya, karena mesinnya terlalu berat, kecuali ada bantuan dari yang lain. Tapi dari penyelidikan saat itu ya, memang dikategorikan si Gunes ini meninggal karena kecelakaan. Intinya sah. Setelah suaminya meninggal ini, ada yang hal unik yang terjadi. Begitu suaminya meninggal, si Belly ini rutin bikin iklan di sosmed, di surat kabar, dimanapun. Dia ada apa semacam klub-klub untuk cari jodoh, apa semua dipasang semua. Kolom-kolom jodoh di koran-koran, di surat kabar dia pasang semua. Di majalah-majalah dia ikut semua. Dia rutin dengan uangnya dia ya dipasang iklan. Iklan seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Iklannya adalah, saya janda, saya mencari suami, saya punya harta yang 7 turunan gak bakal habis. Saya hanya mencari orang yang mau hidup bersama saya, yang mau menerima saya apa adanya. Nama saya Belly, usia saya segini, foto saya ini semua. Kalau dari penampilannya, namanya orang punya duit. Orang punya duit, perempuan punya duit, pasti dia dandan, dia make up, dia merawat tubuh, tetap cantik lah. Kalau sudah melihat seperti itu, lelaki manapun, apalagi yang mata keranjang atau hidung belang, udah pasti datang. Telepon, ya oke datang, ya oke datang. Dan yang datang itu gak cuma 1-2, banyak yang datang. Semua dijanjiin sama Belly. Uniknya, yang datang itu nggak pernah bentrok. Jadi diatur, si A datang, si B datang, si C datang. Jadi hari-hari berlainan waktu, mereka nggak pernah bentrok. Itulah uniknya. Terus kalau datang itu pada ngapain? Sebanyak itu orang datang terus pada ngapain? Nah, kalau kita aja di sini bertanya-tanya pada ngapain, sama tetangga-tetangganya Belly di sekitar desa itu pun, di sekitar kota itu pun bertanya-tanya. Kan setiap orang datang pasti nanya. Setiap ada orang dari luar kota datang nanya. Orang-orang di sekitar pun tahu, pasti nyari rumah janda Belly ya. Iya, di sono gitu. Karena kan setiap wajah-wajah baru datang, lama-lama orang curiga. Ini kok orang berdatangan terus, sama seperti kita ngomong ini orang berdatangan pada ngapain gitu ya. Si Belly ini ternyata memberi syarat, siapapun yang datang boleh, tapi satu syaratnya, tidak boleh bilang siapapun atau kepada saudara pun. Jadi dia teleponan dulu nih, kalau kamu mau datang, aku punya satu syarat. Syaratnya apa? Kamu nggak boleh ngomong ke ibu, ke adik, ke sanak saudara, ke teman, ke siapapun kalau kamu mau kesini dari tempat asalnya nih. Jadi kalau mau datang sini, bener-bener nggak ada yang tahu, baru boleh kesini. Nah si cowok kan karena ya mungkin ngomongnya juga mesra, nggak seperti saya ngomong ini. Iya, kamu tapi boleh aku tunggu ya, ini belum. Tapi kita biar enak nih kita ketemu, tapi kamu nggak boleh ngomong siapa-siapa dulu. Intinya orang-orang yang datang ini nggak pernah dicari sama sanak saudaranya. Maksudnya mereka menghilang begitu aja. Jadi mereka datang nih, warga tahu nih ada orang ke rumah Belly, tapi nggak pernah kelihatan lagi. Belly ngomong, tetangga nanya, polisi nanya, atau semua nanya, kepala desa semua nanya, kok rumah kamu sering kedatangan orang-orang ya dari luar kota? Saya dengar kemarin ada 1 orang datang, kemarin 2 atau 3 hari lalu ada lagi yang datang. Si Belly jawab, jadi gini, saya pasang iklan di surat kabar, mereka datang. Nah ketika mereka datang itu ternyata ada ketidakcocokan, ya mereka pulang lagi, mereka pergi lagi. Saya cari suami, saya cari jodoh. Tanpa terasa yang Belly lakukan ini itu sampai 7 tahun. Sampai 7 tahun Belly seperti itu. Jadi dia menerima cowok terus, tapi nggak pernah cocok.
yang namanya orang hidup di desa ya, tetap aja jadi pembicaraan, jadi pergunjingan. Itu umpama gini ya, itu si janda itu nyari jodoh kagak dapat, kagak cocok-cocok, padahal yang datang banyak loh. Kemarin yang datang gendut, ini yang datang jangkung, ini datang rada pendek, ini yang putih, yang hitam, yang apa semua, tapi nggak pernah ada yang cocok. Bertahun-tahun seperti itu, orang kan pergunjingan jadi aneh. Mungkin si Bailey juga mendengarnya juga udah rada-rada nggak nyaman. Sampai suatu ketika si Bailey ini melapor ke polisi. Dia melapor ke kepala desa, dia ngomong ke semua kalau ada seorang pemuda gitu ngotot banget, orang Norwegia asli, masyarakat setempat. Jadi mungkin dia udah nggak nyaman. Walaupun si orang ini dulu pernah kadang bantu kerja, namanya di pertanian ya, punya banyak karyawan, kadang bantu kerja, bantu apa, tapi si Bailey ini merasa nggak nyaman. Jadi dia ngelapor, orang ini ngancem saya, dia mau bakar pertanian saya, dia mau bakar rumah saya kalau saya nggak menerima cintanya, bla bla bla, seperti itulah. Yang Bailey lakukan ini mungkin sudah di batas pusing juga. Dia di satu sisi pusing sama keadaan warga setempat gitu, sama sekitar yang terus mempergunjingkan dirinya gitu. Si janda nggak laku-laku, lah kan biasa kan, kalau zaman dulu orang kalau nggak laku-laku jadi omongan. Nah, ditambah lagi ada preman yang ngotot banget pengen jadi suaminya. Jadi ada dua hal yang bikin dia pusing, sampai ngancem lagi mau bakar rumah, mau bakar apa. Intinya hal seperti itu sudah dilaporkan ke polisi. Si Bailey ini entah apa yang dipikirkannya, tiba-tiba kejadian rumahnya kebakaran, ladangnya kebakaran, semua kebakaran. Hari itu heboh, malam itu heboh. Jadi sampai malam tim pemadam juga bingung kalau sudah ladang jagung kebakaran, rumah kebakaran, itu aksesnya udah susah, kiri kanan udah susah. Akhirnya nunggu pemadamannya aja membutuhkan waktu. Sampai satu ketika kita nebak pasti asuransi, ternyata tidak. Untuk yang kelima kalinya tidak ada asuransi. Untuk kebakaran ini tidak ada asuransi. Kebakaran ini terjadi pada tanggal 27 April 1908. Nah, ketika sudah padam semua nih, tim pemadam kebakaran, ternyata di rumah besar itu ada ruang bawah tanah. Begitu mereka periksa bawah tanah, mereka menemukan 4 mayat, tapi 4-empatnya tidak ada kepalanya. Jadi nggak tahu ini mayat siapa. Udah ibarat kata atasnya memang mungkin kebakaran ya. Tapi mayat ini juga bukan mayat baru, mayat yang sudah lama. Jadi udah rada susah lah di identifikasinya, udah rada susah. Mungkin ada udah tinggal belulangnya aja. Pokoknya 4 mayat ini tidak bisa diidentifikasi karena sudah tidak ada kepalanya. Penemuan 4 mayat ini tentu saja menjadi heboh. Surat kabar, wartawan semua berdatangan. Bahkan orang-orang sukarelawan dari luar kota, dari mana malah pada berdatangan. Jadi rame dah. Wah, pada mencari. Mereka mencari 4 kepala orang ini, mayat ini. Mereka mencari 4 mayat ini ke sekitar kemana. Dan sekonyong-konyong nih, orang yang dilaporkan si Bailey ini preman, dia ngomong dia sering membawa karung ke belakang sana gitu, bantu gitu, dia dibayar untuk mendorong gitu, tapi dia nggak tahu isi karungnya apa, dan itu dikubur. Mendengar ini, pergilah semua ke sana. Dilakukan penggalian. Di sana ditemukan hal yang mengejutkan. Ternyata di sana banyak sekali kerangka-kerangka manusia. Pembantaian, ibarat kata kayak seperti pembantaian massal. Kerangka-kerangka manusia banyak dalam karung apa semua. Dari sini pencarian semakin dilebarin lagi. Area-area sekitar semakin diperiksa lagi, dan ternyata gundukan-gundukan atau setiap ada berjarak di sini, satu sana gitu, ditemukan lebih banyak lagi tulang belulang. Lebih mengherankan lagi, yang ditemukan ini rada aneh. Jadi ada yang kakinya aja, ada yang tangannya, jadi kayak seperti dimutilasi. Bukan satu sosok tubuh gitu, satu utuh, kepala sampai ujung kaki gitu, enggak, tapi terpotong-potong. Nah, ini mungkin yang membuat si Bailey lebih mudah gitu untuk masuk ke dalam karung atau menguburkannya gitu. Kalau orang satu kan dia juga nggak kuat ngangkat, perempuannya. Jadi intinya kabar saat itu adalah yang di surat kabar langsung heboh. Janda pembantai kan dia sendiri. Janda pembantai laki hidung belang. Kenapa hidung belang? Karena mereka datang itu mengejar wanita, mengejar si janda Bailey. Jadi dianggap langsung orang-orang langsung tahu lah. Oh, jadi ini jangan-jangan orang yang selama ini datang gitu dari luar kota, dari mana-mana datang. Ini berakhir di sini. Mereka nggak tahu apa alasan si Bailey membunuh. Lalu Bailey-nya kemana? Pertanyaan Bailey kemana itu yang menjadi kegemparan semua orang, karena saat itu jumlah mayat yang ditemukan itu bukan 1, bukan 2, bukan 10, 20, 40-an lebih, hampir 50 ditemukan. Otomatis pencarian Bailey itu menjadi pergunjingan saat itu, menjadi berita besar. Bailey pembantai ini menjadi berita besar, dan mereka mencari kemana si Bailey semua. Pihak polisi semua mencari
Yang didapatin fakta saat itu adalah ternyata Billy sudah mengosongkan semua uang yang ada di rekeningnya. Jadi semua rekening itu sudah diambil uang tunainya, dan Billy udah berarti si Billy udah nggak punya simpanan lagi. Kedua, kalau memang si Billy ini kaburnya kemana? Jadi dia melarikan diri kemana? Yang pasti, kalaupun Billy pergi, pasti Billy pergi dengan uangnya. Karena kalau dia meninggal saat kebakaran, pasti jasadnya ada. Otomatis semua pun berpendapat Billy kabur dengan uangnya. Tapi kaburnya kemana itu kita nggak ada yang tahu, kita juga nggak tahu, semua nggak ada yang tahu, karena sampai saat ini, sampai hari ini tidak pernah ditemukan jejak Billy lagi. Ibaratnya ini adalah kasus yang nggak terpecahkan. Seorang janda yang telah membunuh puluhan orang tapi tidak pernah tertangkap sampai sekarang, Billy Ganes. Nah, itulah dia pemirsa, itu salah satu cerita kisah nyata dari kasus yang nggak terpecahkan. Ini bulan puasa, daripada nggak ada upload, saya upload seperti ini. Kalau kalian suka, tulis di kolom komentar. Nggak suka juga nggak apa-apa dah. Intinya daripada nggak ada upload, saya juga nggak bisa bikin konten keluar. Belum bisa, masih lemes puasa. Tapi nggak jadi alasan, puasa nggak boleh jadi alasan. Intinya selama bulan puasa kalau bisa saya bikin konten seperti ini dulu. Berbagi nggak pernah rugi kalau nggak pernah berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.